Jadi jangan pernah menyepelekan manasin mobil di pagi hari. Ketika jalanan itu rusak ya pelan-pelan lah sedikit gitu kan. Jangan langsung dihajar dengan kecepatan tinggi. Harusnya Anda tidak memakai bensin atau BBM yang terlalu murah karena itu akan ketika kelistrikan itu error, pasti nanti ada sensor-sensor apa yang rusak gitu loh. Itu pasti rusaknya yang aneh-aneh deh. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Mobil ya ke dokter mobil. Puas, enteng. Bensin boros ya ke Pasti dokter beres. mobil. Dandanin mobilnya kagak pakai lampu. Hai Lovers, baik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan 6 kebiasaan yang bisa membuat mobil Anda rusak dan dari gaya mengemudinya. Nah, nomor 1 adalah tidak memanaskan mobil. Nah, nggak manasin mobil itu lebih ke oli yang belum tersebar secara merata ya. Ini efeknya akan lebih parah lagi ketika mobil Anda itu memiliki turbo. Nah, kenapa? Oli itu ketika dingin itu kan dia agak kental. Nah, ketika dia agak kental, si pompa oli ini memompa oli itu lebih susah sehingga olinya berjalan lebih lambat. Ketika mobil Anda belum Anda panasin, ingat loh, ketika mobil Anda panasin itu yang panas itu water temp-nya, bukan oil temperature-nya. Ketika oil temperature-nya itu belum panas dan Anda sudah gas-gas gitu loh, maksudnya tenaga mobil Anda sudah Anda keluarkan dan turbonya udah mulai bekerja, itu biasanya oli yang masuk ke as turbonya itu terlambat masuknya. Ketika oli itu terlambat masuknya, otomatis si as turbo akan mengalami keausan ya. Sedikit setiap hari, lama-lama kan jadi banyak gitu loh ausnya. Nah, sebenarnya sih makanya kenapa kok manasin mobil di pagi hari itu sangat penting gitu loh. Kenapa? Ya supaya oli-olinya dan semua komponen-komponen itu terlumasi dulu sebelum Anda pakai mobilnya. Jadi jangan pernah menyepelekan manasin mobil di pagi hari. Apalagi ketika mobilnya Anda udah diemkan lebih dari 3-4 hari. Nah, itu sih sebaiknya sih Anda pagi-pagi Anda panasin dulu bener-bener sampai panas baru Anda pakai mobilnya. Yang nomor 2 adalah tidak memperhatikan kondisi jalan. Nah, kita tinggal di Indonesia. Kondisi jalan itu kan tidak selamanya ideal terus. Nah, itu yang akan lebih cepat merusak si suspensi, kaki-kaki, bushing-bushing, dan arm-arm sih sebenarnya sih. Nah, ketika jalanan itu rusak ya pelan-pelan lah sedikit gitu kan. Jangan langsung dihajar dengan kecepatan tinggi. Karena kenapa? Itu akan lebih cepat merusak kaki-kaki dan bushing Anda. Yang ketiga adalah mengabaikan kerusakan. Nah, apalagi sampai check engine yang nyala ya. Ketika kita tahu ada yang rusak, sebisa mungkin langsung dijadwalkan ke bengkel dan diperbaiki. Kenapa? Jangan nunggu-nunggu deh gitu loh. Kalau misalkan Anda nunggu-nunggu terlalu lama, biasanya itu nanti akan merembet nih kemana-mana. Karena yang namanya mesin itu, mereka semua partnya harus bekerja dengan harmonis. Ketika salah satu part ada yang rusak, berarti part lain akan nombokin kekurangan part itu. Sehingga part lain juga akan menjadi aus dan menjadi lebih cepat rusak. Nah, nomor 4, BBM terlalu murah. Nah, kenapa sih saya bilang ini? Karena ada alasannya kenapa kok perusahaan-perusahaan bahan bakar itu membuat bensin yang paling murah di pasaran. Itu kan sebenarnya kan hanya sekedar bensin yang bisa terbakar gitu. Sebenarnya kan mobil-mobil yang terutama mobil-mobil yang sudah membutuhkan bensin di level tertentu, harusnya Anda tidak memakai bensin atau BBM yang terlalu murah karena itu akan lebih cepat merusak injektor-injektor dan komponen-komponen yang berhubungan dengan bahan bakar di mobil Anda. Yang kelima, jarang cuci mobil. Nah, ini percaya nggak percaya ya. Saya orangnya bersih, rapi gitu loh. Dan ada saudara saya yang orangnya agak-agak serampangan dan agak-agak jorok lah gitu ya untuk dalam perawatan mobil. Nah, kita ketika sama-sama memiliki barang baru nih, mobil baru sama-sama, punya saya akan jauh lebih awet daripada punya dia. Kenapa? Sebenarnya kita ngomong cuci mobil itu simpel ya. Kok kelihatannya kan hanya cuci mobil doang. Cuman padahal ketika dicuci terus dibersihkan itu, semua part-part itu jadi lebih awet dan nggak karatan. Apalagi yang di bawah kap mesin. Jadi ketika kap mesin itu dibuka, kalau Anda buka mobil saya yang benar-benar saya pegang, itu akan bersih sekali gitu loh. Karena kenapa? Saya bersihin, saya lapin, terus kita kasih conditioner lagi supaya dia karet-karetnya dan kabel-kabelnya itu nggak cepat getas. Ketika kabel plastik dan karet-karet cepat getas, soket-soketnya cepat getas, otomatis kelistrikannya nih nomor 1 nih yang paling jadi cepat error. Ketika kelistrikan itu error, pasti nanti ada sensor-sensor apa yang rusak gitu loh. Itu pasti rusaknya yang aneh-aneh deh. Kalau jorok di interior itu udah wajar lah ya, semua orang tahu lah ya kalau jorok di interior itu memang gampang rusak gitu loh interiornya. Cuman di engine dan di kaki-kaki itu ketika Anda Anda bersih pakainya, itu lebih jarang karatan, partsnya juga lebih awet, dan komponen-komponen kecil-kecil tuh yang karet-karet, plastik-plastik itu juga akan lebih awet karena selalu diminyakin lagi gitu. Ibaratnya dia nggak lebih cepat kertas gitu loh. Nomor 6, ini untuk mobil manual, sering menahan setengah kopling. Nah, setengah kopling itu biasanya kita lakukan ketika tanjakan ya kan, kita males tarik rem tangan atau apa, atau ngerem nanti takut mundur lagi, itu biasanya kita tahan setengah kopling. Itu tidak bagus bagi si transmisi. Kenapa? Ketika kita nahan setengah kopling berarti si engine mengeluarkan tenaga dan si kopling selip karena bannya tidak
berputar. Jadi si kopling antara plat kopling sama yang masuk dari engine-nya itu tidak connect. Akhirnya dia harus selip. Nah, karena kenapa? Ketika dia selip itu rodanya tertahan, dia nggak mundur dan juga nggak maju. Seharusnya ketika kopling itu lepas full itu dia kan akan ngegigit tuh sehingga bannya jalan tuh. Nah, makanya kenapa setengah kopling tidak dianjurkan karena lebih cepat menghabiskan si kapas kopling gitu loh. Anda boleh, cuman sekali-sekali jangan sering-sering. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.